Halo Sobat, selamat datang di channel YouTube Tradisi Budaya Tionghoa. Hari ini kita akan mengunjungi Buddha raksasa yang berada di tepi sungai di kota Leshan, bagian selatan Provinsi Sichuan, Tiongkok. Wisatawan yang datang untuk melihat keindahan dan keunikan Buddha raksasa ada dua cara. Cara pertama yaitu menuruni anak tangga di dekat Buddha raksasa, dan cara kedua yaitu dengan menggunakan kapal feri khusus penumpang dengan membayar tiket feri. Kalau kita menuruni bukit di dekat Buddha raksasa, maka kita berkesempatan untuk berdoa di depan Buddha raksasa, bisa menggunakan dupa ataupun tidak. Kalau datang hanya melihat keindahan dan keunikan Buddha raksasa, maka wisatawan dianjurkan menggunakan kapal feri. Dikarenakan, kalau kita menggunakan kapal feri, maka kita berkesempatan untuk mengabadikan foto-foto dengan spot yang indah. Di dalam kapal feri, ada dua cara menikmati keindahan dan keunikan patung Buddha raksasa, yaitu indoor atau outdoor. Untuk wisatawan manula atau yang membawa anak kecil, disarankan melihat keindahan dan keunikan patung Buddha raksasa melalui indoor saja. Dikarenakan kalau mau melihat secara outdoor, maka wisatawan harus menaiki anak tangga yang menurut saya berbahaya buat manula dan anak-anak. Kita harus menggunakan pelampung yang telah disediakan di dalam kapal feri bila kita ingin melihat keindahan dan keunikan Buddha raksasa secara outdoor. Buddha raksasa Leshan adalah patung batu setinggi 71 meter, dibangun pada abad ke-8 Masehi, pada masa dinasti Tang. Itu diukir dari permukaan tebing batu pasir merah kapur yang terletak di pertemuan tiga sungai, yaitu Sungai Nil, Sungai Qingye dan Sungai Dadu. Di bagian selatan Provinsi Sichuan dekat kota Leshan, Tiongkok, patung batu tersebut menghadap Gunung Emei, dengan sungai mengalir di bawah kakinya. Kawasan pemandangan Gunung Emei, termasuk kawasan pemandangan Buddha raksasa Leshan, telah terdaftar sebagai situs warisan dunia UNESCO sejak tahun 1996. Buddha raksasa Leshan terletak di puncak Qifeng Gunung Lingyuan. Puncak Qifeng terletak di persimpangan Sungai Minjiang, Sungai Qingye, dan Sungai Dadu. Selain Buddha raksasa Leshan, bentuk daratan Dangxia juga mengandung banyak sejarah dan konotasi budaya. Seperti makam di tebing dan tempat tinggal di tebing. Makam Tebing Mahau di area pemandangan Buddha raksasa Leshan dibangun pada masa dinasti Han, yang menunjukkan kebiasaan hidup penduduk kuno. Pembangunannya dimulai pada tahun 723 Masehi, dipimpin oleh seorang biksu Buddha Tiongkok bernama Haitong. Ia percaya bahwa Buddha Maitreya akan menenangkan turbulensi air yang terus-menerus mengganggu kapal-kapal yang berlayar menyusuri sungai. Ketika pendanaan untuk proyek tersebut terancam, dia dikatakan akan mencungkil matanya sendiri untuk menunjukkan kesalehan dan ketulusannya. Namun setelah kematiannya, pembangunannya tertunda karena dana tidak mencukupi. Patung itu baru selesai dibangun dari bahu ke atas pada saat itu. Beberapa tahun kemudian, murid Haitong terus mengerjakan patung tersebut dengan dukungan finansial dari pejabat setempat bernama Shangchu Jiangxiang. Murid Haitong melanjutkan pembangunan sampai lutut. Pembangunan dihentikan karena Shangchu Jiangxiang dipanggil kembali untuk bertugas di istana kerajaan di Chang'an. Sekitar 70 tahun kemudian, Jidu Xueizhou terus mendukung dan mendanai proyek tersebut, dan pembangunannya akhirnya diselesaikan oleh murid Haitong pada tahun 803 Masehi. Pada awal dinasti Song Utara, Buddha raksasa Leshan telah rusak, tubuhnya ditutupi lumut, dan paviliun kayunya telah runtuh. Pada masa pemerintahan Song Renzong, Buddha raksasa pernah diperbaiki secara besar-besaran, dan paviliun kayu dibangun kembali. Sejak itu, catatan penghancuran dan rekonstruksi Buddha telah hilang, dan kuil aslinya, kuil Lingyuan, telah berkali-kali dihancurkan oleh perang. Rupanya, konstruksi besar-besaran tersebut mengakibatkan begitu banyak batu yang dikeluarkan dari permukaan tebing dan diendapkan ke sungai di bawahnya, sehingga arusnya memang diubah oleh patung tersebut, sehingga airnya aman bagi kapal yang lewat. Sistem drainase yang canggih dimasukkan ke dalam Buddha raksasa Leshan ketika dibangun ini masih berfungsi dengan baik, termasuk pipa drainase yang diukir di berbagai tempat pada tubuh
untuk mengalirkan air setelah hujan sehingga mengurangi pelapukan. Ketika Buddha raksasa diukir, struktur kayu besar setinggi 13 lantai mirip dengan yang ada di Buddha raksasa Rongxian dibangun untuk melindunginya dari hujan dan sinar matahari. Bangunan ini dihancurkan dan dijarah oleh bangsa Mongol selama perang di akhir dinasti Yuan. Sejak saat itu patung batu itu terkena cuaca. Buddha raksasa Leshan telah terkena dampak polusi yang timbul dari pembangunan yang tidak terkendali di wilayah tersebut, menurut kantor berita Xinhua. Patung Buddha raksasa Leshan dan banyak situs warisan alam dan budaya Tiongkok di wilayah tersebut telah mengalami degradasi akibat pelapukan, polusi udara, dan pariwisata. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah telah menjanjikan pekerjaan restorasi. Selain itu, para ilmuwan telah menyelidiki interaksi antara komunitas mikroba di sekitar tanah dan tanaman di atas tanah, serta pengaruhnya terhadap patung. Tubuh Buddha raksasa Leshan saat ini ditutupi oleh berbagai organisme lumut, pakis dan tumbuhan lumut lainnya, serta berbagai semak dan tanaman graminos. Penelitian saat ini berharap bahwa pemahaman yang lebih baik tentang efek pelapukan yang disebabkan oleh tanaman dan mikroba dapat membantu pelestarian patung Buddha raksasa di Leshan. Demikian ulasan saya tentang Buddha raksasa Leshan. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda sekalian. Bila ada saran dan komentar, mohon ditulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendukung kemajuan channel ini. Terima kasih.